Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini. Kita mulai lagi kajian rutin setiap Ahad pada subuh. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, keberkahan pada kita semua, khususnya jemaah yang ada di dalam masjid umumnya, kaum muslimin, muslimat. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabat terbaik beliau, tabi'in, umat akhir zaman termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada Ahad subuh ini insyaallah kita akan mulai lagi surat Al-An'am, Al-A'raf ayat 19 sampai 25. Insyaallah kalau waktunya cukup Ustaz ya. Insyaallah kita baca basmalah bersama-sama untuk mengawali kajian tafsir pada Ahad subuh ini, tanggal Ahad tanggal 28 April 2024 atau bertepatan dengan 19 Sya'ban 1445 Hijriah. 19 Syawal 1445 Hijriah. Baik, para jamaah, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat Al-A'raf ayat 19 sampai 25 akan dibacakan oleh saudara Bapak Zulkifli. Tafadhol. Surat ke-8. Oh ya, adamu itu dah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu si'tuma wa la taqrabaha wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin.
fawaswasa lahuma syaitanu liyabdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukum ma nahukuma rabbukuma manakuma rabbukum manahakuma rabbukuma an hadhihi sajarati illa an takuna malaikaini antakuna malakaini au takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminas sahidin qadallahuma birurur bighurur fazallahuma bighurur falamma zaqas sajarata badat lahuma sawatahuma wa tafiqo biha sifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam an takuma an tilkumas sajarati wa aqul lakuma innas syaitana lakuma aduwwum mubin. Qala rabbuna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna lanakunanna minal khasirin. Qala habitu ba'duhum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin qala fiha tahayawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Sadaqallahul adzim. Baik, terjemahannya untuk surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 19. Dan Allah berfirman,
Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka selama ini yang tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ayat 21. Dan dia, syaitan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Ayat 22. Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ayat 23. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ayat 24. Allah berfirman, Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ayat 25. Allah berfirman, Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan surat Al-A'raf ayat 19 dan sampai dengan 25 serta terjemahnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Uud Masudin Arasy SPDI. Untuk itu saya persilakan, tafadhol Ustaz. Rajak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahu alim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kembali setelah melewati bulan Ramadan dan melewati Idul Fitri. Kita kembali untuk mengkaji atau membahas ayat-ayat Al-Quran, meneruskan sebelumnya. Pada kali ini kita membahas surat Al-A'raf ayat 19, insya Allah sampai 25 ya. Ini meneruskan sebelumnya. Bahwa kemarin sudah dibahas bahwa iblis itu sudah dikeluarkan dari surga. Kalau kita baca dalam tafsir yang lain seperti tafsir Al-Munirnya Syekh An-Nawawi itu sebutkan bahwa iblis ini sudah dikeluarkan dari surga. Kemudian selanjutnya Adam dibolehkan untuk menempati surga dengan istrinya atau dengan pasangannya itu Siti Hawa. Kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa penciptaan Hawa dari rusuknya Adam itu setelah atau berada di dalam surga gitu. Sedangkan ulama lainnya mengatakan atau sahabat lainnya mengatakan bahwa Adam itu dipertemukan dengan Hawa atau Hawa diciptakan dari rusuknya Adam itu ketika masih belum masuk surga gitu. Masih di luar surga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan Allah berfirman, hai Adam, uskun, bertempat tinggallah kamu, wa zaujuka, dan istrimu, al-jannata, di surga. Tempatilah surga. Ini ada yang menafsirkan Adam itu baru masuk surga ketika diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau kita ngelihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah membolehkan bagi Adam dan istrinya Hawa untuk menempati surga terus gitu. Artinya sudah berada di surga tapi Allah mengizinkan, tidak mengusirnya seperti mengusir pada iblis ya. Lalu apa yang boleh dilakukan dan boleh dimakan di dalam surga itu? Fakula min haitsu syi'tuma, maka makanlah dari apa-apa ya yang kamu inginkan. Makanlah oleh kamu berdua buah-buahan di mana saja kamu sukai. Apa saja yang kamu sukai,
di mana saja atau apa saja silakan dimakan yang ada di surga itu, yang enak-enak gitu. Jadi makan apa saja boleh di dalam surga itu ya. Tidak perlu bekerja dulu, tidak perlu apa dulu gitu. Tinggal menikmati saja ya. Tidak ada perintah untuk mengerjakan apa gitu, tidak ada. Udah langsung disuruh untuk makan makanan silakan. Wala taqraba, tetapi di sini ada larangan. Wala taqraba, janganlah engkau mendekati hadhis syajarata, pohon ini. Nah, jangan mendekati pohon ini. Tidak disebutkan nama pohonnya, tapi orang masyhur menyebutnya dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi, pohon kekekalan. Nah, ini yang menyebutkan syajaratul khuldi itu justru iblis ya. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah engkau dekati pohon ini, fatakuna minadh-dhalimin, yang membuat kamu menjadi orang yang zalim. Kamu berdua menjadi orang yang zalim. Artinya kalau buah ini dimakan, berarti kamu akan menjadi orang yang mendolimi dirimu sendiri, ya kan? Karena yang lain itu banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada Adam, apa saja bisa dimakan, kecuali hanya satu doang, ya. Larangannya hanya satu, yang membuat dia bisa menjadi orang yang zalim, mendolimi dirinya sendiri. Bisa jadi seluruh kenikmatan itu nantinya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa larangan yang Allah berikan kepada kita itu karena untuk supaya kita tidak menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang orang yang miskin, menjadi orang yang hilang kedudukannya dan sebagainya. Fawaswasalahu masyaitanu, maka setan waswasa itu membisikkan ke dalam hati keduanya, membuat keduanya menjadi was-was, ragu ya. Fawaswasalahu masyaiton. Kenapa setan itu kok membuat Adam was-was, membuat Adam menjadi ragu terhadap perintah Allah atau terhadap larangan Allah? Karena ketika setan itu diusir dari surga, sedangkan Adam diperintahkan untuk menempati surga dan boleh makan apa saja, itu namanya iblis melihat Adam dengan Hawa di dalam surga menikmati, sementara dia ini menjadi orang yang hina, dikeluarkan dari surga, menjadi iri dengki. Akhirnya muncul hasud di dalam dirinya. Ingin apa? Ingin supaya Adam ini juga terusir dari surga. Kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, ya, membuat iblis ini menjadi iri dengki, hasud. Nah, ingin supaya kedudukan Adam dan Hawa sama dengan dia, ya,
dikeluarkan dari surga. Bagaimana syaitan atau iblis itu? Atau untuk apa? Nah, di sini disebutkan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Setan itu menggoda Adam dan Hawa ini agar supaya dinampakkan dari keduanya itu apa-apa yang menutupi dari auratnya. Sawatun bisa diartikan aurat, bisa juga diartikan yang membuat kita jadi hina itu, yang nampak kehinaannya. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang menutupi Adam dari auratnya itu artinya kedudukan dia, nur, ya, cahaya surga yang diberikan kepada Adam. Baik itu kenikmatan untuk bisa makan apa saja maupun kenikmatan-kenikmatan lainnya bagi orang yang berada di dalam surga. Jadi ingin supaya Adam juga tidak menikmati surga, supaya Adam juga dihilangkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dalam surga itu. Maka caranya adalah dengan waswasa lahuma, membuat ya waswas terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati. Ya. Jadi ungkapan dari setan ini apa? Yang membuat dia was-was. Ini setan ini menggoda Adam atau iblis menggoda Adam, apakah hanya sekali atau dua kali atau berapa kali? Ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan itu sampai 300 tahun. Menggoda Adam itu 300 tahun. Jadi bukan hanya sekali dua kali gitu. Artinya setan ini menggoda manusia itu tidak pernah bosan gitu. Coba sampai 300 tahun. Bahkan karena Adam berada di dalam surga, sedangkan dia di luar surga nih, si setan ini. Itu untuk bisa masuk ke dalam surga saja disebutkan 300 tahun itu untuk bisa masuk ke dalam surga. Dia diem di depan surga, nggak bisa masuk karena apa? Ditahan oleh malaikat penjaga surga. Itu dalam riwayat ya. 300 tahun itu. Nunggunya saja 300 tahun. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Ya, ketika sudah bisa bertemu dengan Adam, dalam riwayat disebutkan juga bahwa si iblis ini bisa masuk ke dalam surga itu karena ngikut dengan ular gitu. Dia
menipu penjaga surga bersama dengan ular gitu. Iblis mengatakan kepada Adam, manahakuma, Allah itu tidak melarang kamu, manahakuma rabbukuma, Tuhanmu tidak melarang kepada kamu, an hadhihi syajarati, untuk dekat dengan pohon ini, illa antakuna, kecuali supaya kamu menjadi malaikat. Menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin, atau supaya kamu menjadi orang yang kekal di dalamnya. Artinya apa? Allah itu melarang itu agar supaya kamu tidak menjadi malaikat, ya, supaya tidak kamu menjadi malaikat dan supaya kamu tidak kekal di dalamnya. Itu terus saja diungkapkan sama dia, sama Adam oleh iblis itu, ya, berkali-kali terus 300 tahun coba. Ini digunakan oleh orang-orang jahat di sekarang ini atau di dunia ini untuk menggoda orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, dengan berbagai macam atau ungkapan-ungkapan, redaksi-redaksi, ya, yang memutarbalikan fakta. Itu. Curang itu boleh. Sekali kita katakan, wah curang, mosok curang boleh. Besok diungkapkan lagi curangnya boleh aja kalau dikit mah, gitu kan? Atau minum itu yang memabukkan itu kan haram, tapi kalau sedikit mah nggak apa-apa, ya kan? Oh, walaupun sedikit nggak boleh karena itu larangan. Tapi besok dikatakan lagi, ya kalau dikit mah nggak apa-apalah, coba terus saja, ya. Ungkapan yang buruk, yang salah, kalau terus diulang-ulang, lama-kelamaan akan menjadi benar gitu. Nah ini, itulah iblis seperti itu kepada Nabi Adam alaihi salam, berulang-ulang, berkali-kali terus diungkapkan. Nah, ini kamu itu dilarang untuk makan itu, ya, karena kamu, ya, supaya kamu tetap menjadi manusia, gitu. Tidak menjadi malaikat dan tidak kekal di dalam surga. Maka kalau kamu ingin menjadi orang yang hebat seperti malaikat, bisa terbang dan sebagainya, serta kamu menjadi kekal di dalamnya, khalidin, maka kamu makan ini, gitu. Kan begitu ya? Kamu pengen nggak menjadi orang yang hebat seperti malaikat? Ya udah makan itu. Oh, ini dilarang oleh Allah untuk makan itu. Ya kalau dikit mah, cicipin aja dikit gitu. Nyoba aja dikit. Biar kamu tetap kekal di dalam surga itu. Ini Nabi Adam atau Adam dengan Siti Hawa masih tetap tidak tergoda, ya, belum tergoda. Akhirnya apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Di iblis ini akhirnya dia bersumpah. Kalau sebelumnya mungkin tidak bersumpah dulu ya, karena Adam ini susah mungkin ya untuk digoda, sehingga si iblis ini menggunakan sumpah. Sumpahnya itu sumpah
wallahi demi Allah gitu ya kan. Sumpah. Demi Allah, aku ini adalah seorang penasehat. Laminan nasihin. Artinya apa? Bisa juga mungkin ada yang menafsirkan bahwa si iblis ini berbentuk atau berpakaian berganti casting dengan castingnya seorang kiai, castingnya seorang ustadz, castingnya seorang penasehat, murabbi dan sebagainya. Ya, laminan nasihin, ini lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ini untuk kamu berdua adalah penasehat. Gitu. Aku ini penasehat bagi kamu. Dengan berbagai macam cara ya, sampai kepada bersumpah demi Allah. Demi Allah ya. Dengan menggunakan Allah ya. Fadallahuma bigururin, lalu setan membujuk keduanya untuk memakan buah huldi itu ya tadi, pohon huldi itu dengan tipu daya, bigurur, dengan berbagai macam tipu daya gitu ya. Dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Akhirnya Adam lupa. Ya. Karena mungkin tadi dengan apa? Dengan terus menerus kita ini diberikan ungkapan-ungkapan yang memutarbalikkan tadi, lama-kelamaan jadi goyah gitu. Bisa jadi seperti itu. Konsep-konsep orang-orang Yahudi dan sebagainya yang akan membuat kita ragu itu terus dalam berbagai macam tempat, dalam berbagai macam media, supaya kita ini keluar dari Islam, keluar dari ajaran-ajaran Islam, atau paling tidak menggunakan konsep-konsepnya mereka dan kita meninggalkan konsep Islam. Itu dengan berbagai macam gurur ya, tipu daya. Ya, tidak akan ada habis-habisnya, terus aja. Kita ini selagi masih hidup akan terus digoda oleh setan, dibikin kita ini menjadi was-was terhadap agama kita sendiri, terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran yang mestinya kita baca kita tidak mau baca. Lah apa sih baca Al-Quran? Nggak dapetin duit gitu. Begitu juga terhadap ajaran-ajaran lainnya dalam Islam ini. Terus digoda gitu dengan berbagai macam tipu daya, dengan uang dan sebagainya. Akhirnya tergodalah. Falamma dzaqash syajarata. Nah, ini ditipunya dengan terakhir, ya udah cicipin aja dikit gitu. Maka di sini kata-katanya dzaqo, mencicipi. Maka ketika Adam dan Hawa itu mencicipi buah pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma, nampaklah dari keduanya itu aurat yang ditutupinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga dengan pakaian surgawinya, mahkota yang diberikan oleh Allah atau kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada Adam di dalam surga itu, yang serba nikmat segalanya tanpa harus bekerja. Tiba-tiba setelah
mencicipi itu hilang, ya, hilang. Tutupnya menjadi terbuka. Artinya kedudukan yang diberikan oleh kepada Adam itu jadi hilang. Cahaya surga yang diberikan kepada Adam oleh Allah dan Hawa menghilang. Nah, maka pada saat itu Adam juga dan Hawa menjadi apa? Menyesal, ya. Ya, menyesal. Di dalam ayat lain menyebutkan bahwa Adam dan Hawa karena aurat menjadi terbuka, maka dia tutupi dengan daun-daun surga. Ya. Nah, ini watofiko di sini juga, ya. Watofiko yakhsifani alaihima min warakil jannah. Maka keduanya menutupi auratnya itu, ya, yang terbuka min warakil jannah dengan daun-daun dari surga. Dengan daun-daun dari surga itu ditutupi, ya, dengan daun-daun dari surga. Dalam keadaan penyesalan, maka wanadahuma rabbuhuma, Tuhanmu, wanadahuma rabbuhuma, kemudian Tuhanmu, Rabbmu, Rabb mereka menyeru kepada mereka berdua, ya. Wanadahuma rabbuhuma, Tuhan mereka berdua menyeru kepada keduanya, pada Adam dan Hawa. Alam anhakuma antil kumasyajarata, bukankah aku telah melarang keduamu, kamu berdua, dari mendekati atau memakan pohon itu atau buah pohon itu. Wa aqul lakuma, dan aku telah mengatakan, dan aku katakan kepadamu berdua, inna syaitona, sesungguhnya setan, lakuma, bagi kamu berdua, aduwwum mubin, musuh yang jelas. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Adam dan Hawa itu memakan buah khuldi itu karena apa? Karena dia lupa terhadap apa yang sudah dilarang oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Apa yang sudah dinasihatkan oleh Allah bahwa setan itu adalah musuh yang akan terus aja menggoda, itu lupa. Karena apa? Karena tadi itu dari waswasa itu, ya, waswasa, atau keyakinannya menjadi tipis. Godaan-godaan setan yang terus, ya, dihembuskan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, ini akan membuat iman kita, keyakinan kita itu semakin tipis kalau kitanya tidak
melawannya. Itu. Kalau kita tidak pernah melawannya, maka akan semakin tipis terus sampai akhirnya lupa. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu berdua adalah merupakan musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata sampai kita mati adalah setan. Kalau bermusuhan antara sesama manusia itu ya mungkin kadang-kadang saja gitu. Kadang kita bermusuh, kadang kita teman, kadang kita jadi musuh. Tapi itu hanya sementara gitu. Tapi kalau yang namanya setan, Allah menyebutkan ini aduwwum mubin, musuh yang nyata yang terus sampai hari kiamat gitu. Qala Rabbana dzalamna anfusana. Maka keduanya ini dalam penyesalan telah berbuat salah atau melanggar larangan Allah itu. Adam dengan Hawa berdoa, ya, beristighfar kepada Allah, memohon ampunan dengan ungkapan ini. Ini Allah berikan. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Adam mendapatkan istighfar ini, permohonan ampun ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, maka jika engkau tidak mengampuni kami, watarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami akan menjadi orang yang rugi, yang merugi. Ini contoh ya, contoh untuk kita kalau kita sudah berbuat salah atau melanggar larangan Allah, maka kita memohon ampun kepada Allah dengan ungkapan ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, ya, artinya Allah mengusir ya, turunlah kamu, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu sekalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Artinya ini antara setan dengan manusia itu akan terus bermusuhan gitu. Ya, apa saja yang baik bagi manusia itu akan ditentang oleh setan, akan dibuat agar manusia itu menjadi tidak melakukannya kebaikan. Manusia menentangnya, agar manusia menentangnya. Apa saja yang dilarang oleh Allah dijadikan oleh setan menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Maka minuman yang diharamkan oleh Allah menjadi sesuatu yang wah enak nih, ya. Atau judi jadi senang, jadi enak, atau yang lainnya. Jadi terus bermusuhan, ya, terus bermusuhan antara setan dengan manusia. Manusia akan terus aja digoda oleh setan.
Walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kamu di muka bumi. Ya, diturunkannya kemana? Dari surga ke bumi. Ya. Walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kamu di muka bumi ini ada tempat. Ya, kita semua mendapatkan tempat manusia, yaitu di muka bumi. Ya, kenapa nggak di Mars dan sebagainya? Tidak cocok untuk hidup manusia. Hidup manusia itu yang cocok adalah di muka bumi. Maka diturunkannya oleh Allah ke muka bumi ini. Dalam ayat lain sebagai khalifah yang akan mengurus bumi ini. Oke. Wa mata'un ilahin, dan kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Ilahin. Lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un, dan kenikmatan ilahin sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya kenikmatan di dunia ini terbatas gitu. Tidak seperti di surga, khalidina fiha. Di dunia ini hanya ilahin, ketika kita hidup saja itu pun tidak banyak. Qalil. Allah berfirman, fiha, di dalam surga, di dalam bumi ini, tahyauna, kamu akan hidup. Tahyauna, kamu hidup di dunia ini, ya, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Allah. Ada yang umur 40 tahun atau hanya 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada 80 tahun, ada yang 100 tahun. Tapi ada juga yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang baru lahir, rocat sudah langsung mati. Atau ada juga yang masih di dalam perut sudah meninggal atau mati. Ilahin. Wafiha, dan di dalamnya tamutuna, kamu akan mati. Di dalam bumi ini akan hidup, kemudian akan mati juga atau dikubur. Mati dikubur di dalam bumi ini. Nggak ada orang yang dikuburnya itu di Mars gitu, tapi di bumi. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi itu kamu akan dikeluarkan. Tukhrajun. Dalam bacaan lain takhrujun, akan keluar, artinya akan dibangkitkan. Ya, setelah kita mati dikubur di alam kubur, alam barzakh, kemudian nanti fi yaumil ba'ts itu akan dibangkitkan kembali. Tukhrajun, dikeluarkan. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Masih banyak yang perlu kita dalami ya, karena memang tafsir itu sangat luas sekali. Cuman kita sih ya sekedar yang bisa saya sampaikan gitu. Tentunya ya masih luas sekali ya, pembahasan itu masih luas sekali. Karena kemampuan saya, ilmu saya tidak banyak. Kemudian juga waktunya yang pendek. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar yang saya sampaikan itu dari Allah. Nah, yang salah-salah itu dari diri saya sendiri, karena kekurangan saya, kelemahan saya, dan keterbatasan ilmu saya. Oleh karena itu kekurangannya mohon maaf dari semuanya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyempurnakan dari pembahasan ini, monggo ditanggapi. Ustaz Ustaz Rojak enggak? Ya, mungkin ada yang menambahkan. Siapa? Pak Ustaz? Ustaz Rojak? Pak? Enggak? Mau nanya Pak.
Jangan nanya, nambahkan aja jangan usah derajat. Mau nanya mah. Nggak ada tambahannya. Cukup kan? Kan? Iya. Iya, iya. Dan kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau belum bisa jawab, diundurkan atau nanti ada usaha. Pertanyaannya jangan sulit-sulit. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas surat Al-A'raf ayat berapa ini tadi ya? 19 sampai 25 ya. 19 sampai 25 ya. Tentang Nabi Adam, cerita ketika awal-awal berada di surga sampai beliau diturunkan ke muka bumi, dihasut oleh iblisnya. Iya. Gitu. Ini ceritanya sangat menarik ini tadi ya. Ya, ceritanya sangat menarik ya, dan ini tuh diulang tidak hanya sekali di Al-Qur'an kan gitu kan. Beberapa kali ya. Iya. Cuman kalau yang ini tadi prolognya langsung ke Nabi Adam, ketika berada di surga terus digoda oleh terus goda sama iblis sampai keluar dan sampai diturunkan ke bumi. Nah, ini tuh kisah Nabi Adam ini itu terjadi memang sudah skenario Allah ya. Itu ini kalau surat Al-A'raf 19 sampai 25 kan tidak ada cerita tentang awal mulanya. Nah, kalau di surat Al-Baqarah yang dari ayat 30 sampai 37 ya, itu kan diceritakan bagaimana Allah itu sebelum menciptakan Nabi Adam itu dialog dengan malaikat, dan malaikat itu sempat protes kan itu. Ya kan, yang dari ayat 30 wa id qala rabbuka lil malaikati ini kan itu kan. Malaikat protes, ngapain mau menciptakan ini apa ya, orang yang hanya hendak akan merusak, menumpahkan darah di muka bumi kan itu. Berarti sebelumnya kan di bumi ini udah ada penghuni ya Tat ya. Ya kan? Itu. Di bumi udah ada penghuninya. Nah, sampai terjadilah cerita diciptakan Nabi Adam, terus iblis itu disuruh sujud kagak mau kan itu kan. Akhirnya diusir dari surga kan gitu. Nah, ini juga menarik. Iblis kan dulu tuh makhluk yang baik ya Tat ya. Gitu. Kenapa tiba-tiba jadi jahat gitu loh. Ya kan? Hanya karena tidak mau disuruh untuk nyembah sujud kepada Nabi Adam. Dulu pemimpin malaikat katanya ceritanya kan. Iya. Ahli ibadah lah, ribuan tahun sujud ke Allah gini-gini. Kok tiba-tiba jadi apa ya, berlawanan gitu. Ada sifat sombong atau nggak nurut sama Allah lah gitu. Ya itu juga mungkin udah di skenario Allah. Karena Allah pengen tidak menciptakan khalifah di muka bumi kan gitu kan. Nah, ini yang hikmahnya untuk kita yang hidup setelah zaman Nabi Adam kesini, anak turunnya ini berkaitan dengan takdir ya Tat ya. Berkaitan takdir ini berat ini. Apa ini takdir ini tuh kita itu hanya ikut Allah aja kan, itu tadi kan udah nggak bisa melawan kan. Iblis di surga udah hidup enak-enak, kenapa harus dikeluarin, diusir hanya karena kok saya disuruh nyembah, nggak mau, tapi kan karena ada sifat sombong. Terus Nabi Adam juga orang baik-baik di surga enak-enak kan gitu, kok diturunkan di muka bumi juga gitu.
seakan-akan nggak sadar gitu. Tapi kan itu udah di skenario Allah ya Tat. Nah ini bagaimana gitu. Nah, makanya kita ini juga nggak tahu. Makanya nanti akhir hajatmu seperti apa. Apakah sesuatu yang kita inginkan, apa itu nanti udah di skenario Allah. Ya kan? Nah itu aja seperti itu. Ya bikin kita itu nanti memikirkan masalah takdir kan Tat. Gitu. Iya. Nah. Ini soalnya berat sekali. Ini harus kita pikirkan kan Tat. Iya kan iya kita udah ibadah di pagi-pagi bangun susah yang lihat tidur enak-enak aja kan gitu kan. Kita mau aduh hujan ini kita juga ke masjid kita puasa ini kayak iblis kan gitu. Terus di skenario tiba-tiba diusir di surga kan gitu. Itu kan iblis di skenario kan, bukan karena ada skenarionya. Gitu. Jadi ada yang perlu kita imanin masalah takdir ini kan itu ada. Gitu. Ya itu mungkin dari saya perihal cerita yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita dan kita nanti berakhir dalam kebaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya juga ada skenario Allah ya. Kita hidup dan sebagainya. Semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita adalah makhluk Allah. Semuanya telah diskenariokan oleh Allah, skenariokan oleh Allah. Mulai dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat. Karena kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah, punyaan Allah akan kembali kepada Allah. Ini mungkin kalau masalah takdir Ustaz Rajak lebih dalam kali tentang takdir. Enggak? Karena beliau kuliahnya di apa? Sama aja saya dalam takdir juga. Ayo Tan, lebih luas Pak. Antum enggak? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh disimpan sini. Oh, udah itu. Ya, ini alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Uud. Karena memang waktunya minggu jadi luas ya kan. Ya, diskusi nggak apa-apa lah. Ya skenario Allah pasti gitu kan. Ya. Sudah pasti. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam genggamannya gitu. Nah, kembali memang di situ manusia itu sudah ditulis semuanya di Lauh Mahfuz. Dari Adam semua juga. Yang bisa membedakan setan, iblis dengan Nabi Adam itu karena kesombongannya kan. Karena kesombongannya. Setan dengan tabiat sombong, sedangkan manusia dengan tabiat hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau setan kesombongannya. Makanya dikeluarkannya dari surga karena kesombongannya kan. Disebutkan usjudu li Adam gitu kan. Sujud ke Nabi Adam, nggak mau karena kesombongannya, maka keluar dari surga. Begitupun manusia ya karena hawa nafsunya, ada larangan-larangan Allah yang sudah disebutkan dari Ustaz Uud, dikeluarkan dari surga. Ya. Itu skenario dan sudah ya, hanya Allah yang tahu kan. Jadi makanya manusia itu jangan menganggap dirinya paling baik, kayak gitu kan. Sama dengan setan kayak gitu. Karena kita nggak tahu nanti yang tadi Adam sudah enak-enak di surga, tahu-tahu dikeluarin, nggak tahu kan. Nah itu sama juga manusia. Begitu
memuliakan, makanya Nabi Muhammad disempurnakan akhlak itu kan. Nah itu menghargai akhlak itu kan menghargai sesama yang lain gitu ya. Menghargai semua antar manusia, sesama manusia. Nah begitupun Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena hawa nafsu, dan sudah skenario Allah, hanya Allah yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Makanya selalu berbaik sangka, sifat berbaik sangka kepada orang atau kepada siapapun. Kita nggak tahu nanti akhir hayat kita mau bener apa enggak, kan gitu jadinya. Husnul khotimah atau su'ul Nah, khotimah, ya. Nabi Adam juga dari awal udah di surga udah enak, tahu-tahu keluar, ya kan, kita nggak tahu. Makanya kadang ya, apalagi sampai kita luar biasa, ya kan, kita paling benar sendiri menyalahkan yang lain. Oh, itu luar biasa. Makanya wali-wali Allah dulu, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan syekh-syekh yang lain pernah ditanya, dengan seorang pemabok, malah Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya ceritanya, akan lebih baik mana kehidupan terakhir saya dengan sampean? Nangis tuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Karena nggak tahu, walau sehebat apapun wali Allah, nggak tahu akan nanti akhir hayatnya kayak gitu. Sampai menangis bahwa ya Allah, iya, dengan pertanyaan kayak gitu berarti betapa pentingnya kita husnudzon, berbaik sangka kepada orang, apapun ininya, gitu kan. Jadi makanya ya skenario Allah pasti ada, takdir Allah pasti ada. Cuman menyikapinya kita itu, yaitu tadi, menyikapinya akhlak, dan pasti kita meminta kepada Allah khair-khairnya, khair-khairnya. Makanya dalam kunut itu kalau subuh kan sering disebutkan kan. Nah, redaksinya gimana tuh yang subuh? Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kenapa pakai rahmatika? Karena rahmatnya Allah itu memohon kepada Allah dengan rahmannya Allah. Wa qina, dan jauhkanlah kepada kami dengan rahmanmu ya Allah. Karena tidak ada dengan rahmannya Allah, kita sebutkan redaksi itu. Makanya para ulama disebutkan redaksinya, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kejelekan kodok takdir kita gitu. Jadi jauhkan dari takdir-takdir yang jelek gitu. Makanya kan takdir kan ada yang khair, ada yang syar. Ya, itu sih, dan tambahannya dikit lah. Ya. Jadi itu saja mungkin, ya mudah-mudahan bisa menjawab dikit-dikit. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya bahwa ini ayat-ayat ini adalah merupakan pengajaran bagi kita, ya, petunjuk untuk kita semuanya, bahwa kita ini ya seperti itu, ya. Dicontohkan dengan Ajajil yang menjadi iblis itu. Dulunya kan orang ahli ibadah yang paling hebat gitu di dalam surga itu. Ini dari kalangan jin, ya kan, dari kalangan jin, iblis itu. Tapi akhirnya karena kesombongan, ya, maka dia aba wastakbara, itu dua. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena penentangannya, selalu menentang gitu. Karena menentang terhadap perintah, kemudian merasa sombong, merasa lebih hebat daripada Adam, maka dia jadilah orang yang kafir. Wa kana minal kafirin itu.
Artinya kita juga seperti itu, jangan sombong dan jangan menentang apa yang diperintahkan oleh Allah, taatilah. Apa yang dilarang, jauhilah. Gitu. Kemudian, apakah dulu itu ada manusia di dunia ini sebelum Adam diciptakan? Beberapa ulama menafsirkan itu, bahwa dulu itu ya ada sebelum Adam itu ada makhluk yang seperti manusia gitu. Ada yang mengatakan itu manusia biasa, cuman manusia purba yang belum diperintahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu mereka adalah makhluk dari jenis jin yang terus merusak di muka bumi ini, sehingga akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tahu berapa ratus atau berapa ribu bahkan berapa juta tahun ya menempati dunia ini. Nah, Adam itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah yang mengurus bumi ini dengan baik tentunya. Ya, kita sekarang ini ya sebagai manusia. Jadi bukan untuk merusak bumi kita ini, tetapi untuk mengurus bumi ini sehingga menjadi baik, menjadi berbudaya, menjadi ya bumi yang indah gitu. Tapi ketika malaikat itu mengatakan bahwa manusia itu akan merusak di muka bumi ya, ataj'alu fiha may yufsidu, apa kau mau menciptakan orang yang akan merusak di muka bumi ini? Watasfud dima, dan akan menumpahkan darah, artinya saling bunuh. Allah tidak mengiyakan dan tidak mentidakkan, ya kan ya? Tidak mengiyakan dan tidak menafikan apa yang diramal oleh malaikat itu. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala apa? Inni a'lamu ma qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Betul ayatnya. Atajalu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ma la ta'lamun. Ya kan? Ini anak mau baca itu ayat. Iya. Aku ini lebih tahu daripada kamu. Artinya mungkin saja manusia itu akan merusak. Artinya ada sifat perusaknya gitu. Sehingga Allah tidak menjawab manusia itu enggak merusak. Tapi memang kenyataannya manusia kadang merusak, kadang memperbaiki, atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara merusak gitu. Jadi sifat merusak itu ada dalam diri manusia. Ini ada juga yang menafsirkan bahwa malaikat mengatakan demikian itu memang ini sebagai informasi melalui malaikat, informasi Allah kepada manusia melalui malaikat bahwa manusia itu akan ada yang suka merusaknya, ada sifat perusaknya. Ya. Tadi ini a'lamu ma la ta'lamun. Iya benar kan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya. Allah mengatakan sesungguhnya aku lebih mengetahui atau aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Artinya emang walaupun itu benar manusia itu akan merusak dan akan saling bunuh, tetapi kamu tidak tahu
sifat-sifat yang lainnya dari manusia itu. Ya, bahwa dalam diri manusia itu ada kebaikannya, ada ketakwaannya, ada saling tolong menolongnya dan sebagainya. Kamu tidak tahu itu. Ya. Yang kamu tahu hanya jahat, suka merusak dan saling bunuh aja itu. Karena apa? Karena malaikat mungkin melihat makhluk-makhluk yang sebelum manusia itu, sebelum manusia Adam itu, dulunya suka ngerusak di muka bumi ini, yang dihancurkan oleh Allah. Nah itu. Ya. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya ya? Tentang apa lagi tadi ya? Udah. Itu aja ya. Takdir dan skenario Ustaz. Ya kalau itu mudah dijawab oleh Ustaz Rajak. Rajak ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahasanya Allah tuh menceritakan ini di Al-Quran itu memang sebagai petunjuk untuk manusia. Betul. Untuk kita ya. Ya. Yang tadi di ada diceritakan tentang keadaan. Iya. Ya intinya membuat petunjuk manusia ini loh ada cerita seperti ini, kamu jangan begini, kamu jangan seperti ini. Betul. Buat petunjuk untuk kita manusia ini setelah era mereka kan. Nah, itu yang kita makna di banyak sekali kandungan di situ. Mengatakan bahwa kita berakhir yang baik. Iya. Jadi betul banyak sekali ajaran-ajaran yang ada di dalam kisah itu ya, untuk manusia itu, antara malaikat dengan iblis, ya kan? Bagaimana kita harus mempelajari betul itu, bagaimana cara setan itu menggoda kita, itu terus ada dengan berbagai macam cara. Maka kita usahakan sekuat tenaga untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan itu. Ya, jangankan kita sebagai manusia biasa, Adam saja yang sudah jadi rasul, jadi nabi, bisa tergoda gitu kan. Nah, tetapi ujungnya, yang paling penting ujungnya, ya, khotimahnya itu kehidupan kita ini. Ujungnya ya, walaupun kita sudah berbuat banyak kesalahan, kekurangan dan sebagainya, tapi kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan husnul khotimah. Ya seperti Adam itu. Adam walaupun sudah berbuat kesalahan kemudian diturunkan ke bumi ini, tetapi dia bertobat kepada Allah dengan ungkapan tobatnya yang tadi itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah. Dia diterima taubatnya oleh Allah, taba alaih. Allah menerima taubatnya, maka menjadi orang yang baik dan menjadi ahli surga lagi. Nah, bahwa kita ini diberitahukan oleh Allah, kita sebagai makhluk surga sebetulnya ya, yang pantas menempati surga. Tapi karena kita melanggar perintah Allah, maka kita akan dijauhkan dari surga gitu. Nah ini juga ajaran untuk kita ya, jangan sampai kita tidak kembali ke surga. Kalau Adam kan sudah patah ba'alai, sudah dimaafkan oleh Allah, kemudian kembali lagi ke surga. Nah, kita ini sekarang. Ya, kita ini sekarang. Bagaimana supaya kita husnul khotimah, kembali ke surga nanti. Itu ya. Mudah-mudahan kita minal aidin wal faizin, yang kembali kepada fitrah semula kita diciptakan, kemudian kita menjadi orang yang sukses, faiz, yang menang, yaitu yang faiz itu yang bagaimana? Yang dimasukkan ke dalam surga ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang faizin. Ya, faqad faz. Itu. Mudah-mudahan kita semuanya oh ya, silakan. Lo kok bertanya lah. Ada di awal kan fadallahuma. Iya betul. Bi ghurur gitu ya. Ya. Itu lamnya kenapa panjang gitu ya? Hah? Karena kita
humanya kan ke berdua ya Nabi Adam. Fadallahuma bi ghurur. Itu lamnya panjang. Kenapa ya begitu ya? Dua orang berarti. Mana sih? Ya, ke-20-nya ya. Ayat 20 ya? Ayat 21. Fadallahuma bigurur, maka syaitan membujuk keduanya. Ya, maka syaitan membujuk keduanya dengan tipu daya. Kalau menurut antum apa? Ini ahli, harusnya ahli nahu ya. Dari kata-kata dalah kan. Itu panjang kalau dalah. Ya. Di dalam apa namanya? Dalam ilmu nahu, di dalam ilmu nahu itu ada fiil-fiil yang arti tertentu ditambah dengan menambahkan huruf ilat itu ya, atau tasdid gitu ya. Itu untuk apa? Untuk menambah bahwa itu benar-benar apa? Benar-benar apa tadi? Membujuk atau usaha yang sangat keras gitu, yang benar-benar ya, bujukannya itu bujukan yang benar-benar tidak hanya sekedar membujuk biasa gitu. Karena saking susahnya Adam itu digoda begini, nggak bisa, digoda itu nggak bisa, dengan cara apa namanya tadi sumpah juga nggak bisa dan sebagainya. Akhirnya dia dengan cara yang sangat menipu sekali gitu, barulah dia bisa tertipu. Mungkin itu ya, karena saya belum mempelajari itu. Kita lihat nanti di dalam kata-katanya kan sahih ya. Iya. Jadi dari kata-kata dalla ya dulu kan, dalla ya dulu, menunjukkan. Semestinya tidak ada. Kalau sudah panjang. Ya. Ini itu mungkin untuk mentegaskan, atau kalau dalam ini takkid ya. Mungkin untuk takkid gitu. Tapi itu baru kemungkinan kan, karena belum mempelajari kita. Atau mungkin pernah mempelajari. Ini belum. Makanya kita bertanya. Kita lihat ya. Saya tidak bisa menjawab apa namanya. Tidak bisa menjawab karena tidak bisa. Kalau tidak bisa, ini ilmu nahu ya, harus dilihat. Dan di dalam tafsir-tafsir yang lain juga tidak membahas itu soalnya. Di sini juga tidak membahas. Mungkin dalam tafsir apa ya? Jalannya juga tidak ada ya. Tidak ada pembahasan itu. Ya. Mungkin itu ya. Jadi kita lihat apa itu yang menyebabkan tambahan ilat itu. Dan lahuma. Semestinya la itu tambahan alif itu untuk musanna kan? Untuk musanna. Musannanya ini kepada siapa gitu. Padahal di sini ada lahuma, lahumanya untuk dua orang, yaitu untuk Adam dan Hawa. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini memang dua, yang menggoda Adam itu dua, yaitu iblis dengan ular tadi. Nah, maka di dalam pembicaraan tentang yang diusir itu dua orang itu, ketika iblis itu diusir, itu juga yang satunya itu adalah ular. Jadi iblis diusir, juga ular diusir. Jadi dua itu untuk iblis dengan ular. Mungkin juga itu artinya ke sana. Kalau itu diartikan menjadi dua.
Fadallahuma, maka keduanya keduanya itu membujuk. Artinya iblis ini membujuk Adam itu dengan dirinya dan dengan ular tadi. Yang menipu itu dua. Itu kalau diartikan alifnya itu sebagai tambahan atau sebagai alif yang musanna, dua gitu. Wallahu alam. Kita lihat lagi di ininya nanti di dalam nahwunya atau di tafsiran-tafsiran lain. Mungkin itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kajian tafsir pada Ahad pagi ini. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pengajian pada hari Ahad tanggal 24 April 28 April 2024 bertepatan dengan 19 Sya'ban 1545 Syawal ya. Baik ya, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah 1 jam 26 menit ya. Yang amat nih. Sampai 1 jam setengah. Berarti kajian ini menarik Ustadz ya. Dan saya ambil kesimpulan bahwa konsistensi iblis itu saya baru tahu 300 tahun untuk istiqomah ya, dengan kesabarannya. Berarti kita harus mengikuti juga nih ilmu setan iblis itu, sabar, istiqomah gitu kan ya, untuk agar kita mencapai tujuan ridho Allah. Demikian usikum bitaqwallah. Wassalam. Mohon maaf bila ada kesilapan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.